Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kita lanjutkan di bagian akhir nih, surat Al-Baqarah. Kemarin sudah selesai surat ayat 282, ayat terpanjang yang membahas tentang hutang. Kemudian masih berkaitan tentang hutang juga ayat ke-283. Kita mulai dari terjemahannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in, dan jika, kuntum adalah kalian, ala safarin, atas satu perjalanan, walam tajidu, dan kalian tidak mendapati, katiban, seorang penulis, farihanun, maka jaminan, makbudotun, yang dipegang. Fa'in amina, maka jika percaya, ba'dukum, sebagian kalian, ba'don, kepada sebagian yang lain, fal yu'addi, maka hendaklah menunaikan, alladzi tumina, orang yang dipercaya, amanatahu, amanah dia. Jadi yang jadi amanah, yang jadi tanggungan itu ditunaikan. Wal yattaqillaha, dan hendaklah bertakwa kepada Allah, Rabbahu, Robnya. Wala taktumu, dan janganlah kalian menutupi, asyahadah, persaksian. Wa man yaktumha, dan barang siapa yang menutupinya, fa innahu, maka sesungguhnya dia, athimun qalbuhu, berdosa hatinya. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, alimun, maha mengetahui. Lillahi, milik Allah, ma fis samawati, apa yang di langit-langit, wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi. Wa in tubdu, dan jika kalian tampakkan, ma fi anfusikum, apa yang di dalam diri-diri kalian, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, yuhasibukum, akan menghitung kalian, bihi, dengannya, dengan yang tampak atau yang tidak tampak tadi, Allahu, Allah. Fayaghfiru, lalu dia Allah mengampuni, liman yasha'u,
bagi orang yang dia kehendaki, wa yu'adzibu dan dia menyiksa may yasha'u orang yang dia kehendaki. Wallahu dan Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha mampu. Oke. Sampai ayat 284. Kita sedikit mengulang tentang ayat yang lalu karena sangat berkaitan dengan ayat 283 tentang apa yang dihasung atau petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam soal hutang piutang. Bahwa di sana ada hasungan untuk ditulis. Kemarin sudah kita bahas nggih. Jadi ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib gitu ya. Mungkin tergantung dengan nilainya siapa orang yang berhutang gitu ya. Ada kalanya juga itu adalah sebuah hasungan saja, sebuah sunnah. Kemudian selain dianjurkan adanya tulisan, juga adanya saksi. Adanya saksi dalam soal hutang piutang secara khusus atau bahkan itu juga dalam jual beli. Wa asyhidu idza tabayatum. Kalian juga carilah saksi apabila kalian berjual beli. Karena memang pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu membeli sesuatu dari orang Badui. Saya agak lupa onta atau kuda gitu ya. Rasulullah itu sudah menentukan harganya. Saya beli binatang ini harga sekian. Penjualnya dari orang Badui tadi mengatakan, ya saya terima. Tapi ketika itu Rasulullah belum membawa uang. Rasulullah balik, ambil uang, gitu ya. Kembali lagi ke penjual tadi, mau dibayarkan, ternyata barangnya sudah diambil orang lain yang mau membeli lebih mahal daripada Rasulullah. Gitu ya. Kemudian Rasulullah bertanya, loh, piye toh? Ya bahasa kita, bagaimana kok bisa seperti ini? Tadi kita sudah sepakat adanya jual beli. Loh belum, gitu ya. Sudah sepakat, Rasulullah mengatakan seperti itu, tapi orang Baduinya ngeyel. Kalau memang iya, saksinya siapa? Gitu ya. Dan akhirnya ya karena secara zahir memang tidak ada saksi, ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan, gitu ya. Menyaksikan dalam arti saya mau menjadi saksi. Ditanya oleh Rasulullah, kamu tahu jual beli tadi? Tidak wahai Rasul. Tapi saya bersaksi bahwa kamu tidak pernah berbohong. Gitu ya. Tapi ya akhirnya tidak terpakai karena persaksiannya bahwa sahabat ini percaya Nabi tidak pernah bohong dalam ucapannya, tapi dalam jual beli ini tidak ada saksinya. Maka ya penting kalau itu mungkin barang yang penting bagi kita, yang harus kita miliki, harus kita segera beli gitu ya. Kita mencari saksi bahwa ini sudah terjadi jual beli, tinggal pelunasan atau tinggal pembayaran. Dan itu nanti juga biar tidak menjadi masalah di waktu-waktu yang mendatang kalau diaku-aku gitu ya. Karena kan tidak semua barang bersurat, tidak semua barang itu walaupun nilainya tinggi ada notanya atau ada tulisannya gitu ya. Maka untuk keamanan memang perlu saksi. Nah itu mungkin kalau dalam keadaan yang mudah untuk mencari penulis atau mudah untuk mencari saksi. Tapi dalam keadaan yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum ala safarin. Jika adalah kalian itu di dalam suatu perjalanan, yang dalam perjalanan mungkin tidak ada saksi atau saksi tidak cukup gitu ya. Juga mungkin walam tajidu katiban, kalian juga tidak mendapati seorang yang bisa menulis.
Lah apakah kejadian ini harus di dalam perjalanan? Ulama mengatakan tidak. Gitu ya. Tapi secara umum keadaan yang memaksa seseorang itu pinjem, gitu ya. Kemudian tidak didapati saksi, tidak didapati penulis, itu ketika dalam perjalanan, gitu ya. Tapi kalau ada keadaan-keadaan tertentu, entah bagaimana kejadiannya, kemudian tidak ada saksi, tidak ada penulis, ya bisa ayat ini dipraktekkan. Jadi firman Allah yang mengatakan kalian ada di dalam suatu perjalanan itu adalah alasan yang umum ketika tidak mendapati seorang penulis. Nah, walam tajidu katiban ini ya bisa, artinya mereka berdua tidak bisa menulis sebagaimana kebanyakan orang Arab di zaman dulu, gitu ya, karena penulisan itu hanya bisa dilakukan oleh sebagian orang, dan orang lain atau yang bersama dia itu juga tidak bisa menulis. Sebagai saksi ya tidak mungkin, karena kan saksi kemarin kan rijal, gitu ya, artinya orang laki-laki yang sudah dewasa, sudah bisa menjadi saksi. Ternyata yang ikut itu hanya anak-anak, gitu ya, tidak bisa dijadikan saksi. Nulis ya tidak bisa, jadi saksi ya tidak bisa. Maka jalan keluarnya farihanun maqbudatun, maka dengan jaminan yang bisa dipegang. Nah, sebagian ulama mengatakan farihanun maqbudah ini sebagai syarat bahwa yang dijaminkan itu harus sesuatu yang ada pada saat itu. Jadi tidak mungkin saya pinjam uangnya, kamu bawa berapa sekarang? 10 juta, tak pinjam semuanya. Jaminannya apa? Motorku yang di rumah, gitu ya. Ya tidak mungkin, gitu ya. Karena fungsi dari jaminan ini kan kalau terjadi sesuatu, entah lupa, gitu ya, ada pengingatnya. Loh, ini lo barangmu sampai tak bawa karena ini jadi jaminan. Atau tidak bisa membayar, gitu, sehingga bisa dijual kemudian untuk mengganti apa yang dia pinjam. Nah, kalau ghairu maqbudah, tidak dipegang, barangnya tidak ada saat itu, ya fungsinya kan tidak ada, gitu ya. Apa jaminannya? Oh, rumah saya, gitu ya. Rumahnya padahal dia berada di dalam perjalanan. Maka yang bisa itu farihanun maqbudah. Ya apa yang dibawa oleh orang yang berhutang ketika itu. Dia bawa apa? Misalnya dia bawa barang, kalau sekarang yang bawa HP, misalnya gitu ya. Atau dia bawa apalah barang-barang yang berharga, gitu ya. Artinya nilainya itu yang menentukan, ulama mengatakan nilai yang menentukan itu orang yang meminjami, orang yang dihutangi. Walaupun misalnya saya, ini HP harganya 1 juta loh, ini bisa untuk jaminan hutang saya. Malah kaya ngono kok 1 yuta. Ini hanya bisa untuk 500.000 ini, ya tidak masalah. Yang menentukan harganya, yang menentukan nilainya itu orang yang dipinjami. Kalau yang menentukan orang yang meminjam kan dia bisa menentukan seenak dia, gitu ya. Dan akhirnya ketika ini jadi jaminan, kemudian nanti suatu saat ada masalah, ternyata nilainya lebih rendah daripada yang dipinjam, ya dia bisa lari, gitu ya. Wah, saya nilainya cuma 500.000, saya dapat 1 juta sekali lah, gitu ya. Tinggal melayu wae, misalnya seperti itu. Maka yang menentukan nilainya itu adalah orang yang dipinjami. Lah apakah wajib terjadi hal yang seperti ini? Tidak. Artinya tidak, kemarin kan membahasnya tidak wajib ada tulisan, tidak wajib adanya saksi, gitu ya. Juga dalam keadaan tertentu tidak wajib adanya jaminan. Nah, kapan itu tidak perlu adanya jaminan? Fa in amina ba'dukum ba'dun. Jika merasa aman sebagian kalian, yaitu orang yang dipinjami, ba'dun, dengan orang yang meminjam. Karena kedekatannya, karena kekeluargaannya, karena persahabatannya yang sudah lama. Oh, ki koncoku butuh tenan, gitu ya. Oh, ini temanku sangat mendesak sekali kebutuhannya. Oh, nilainya juga diserapopo lah, misalnya nanti suatu saat
melihat kesulitan untuk mengembalikan, menurut saya nilainya tidak terlalu besar gitu ya. Kemudian menyerahkannya secara cuma-cuma tanpa ada tulisan, tanpa adanya jaminan, ya tidak masalah. Ketika sudah ada rasa aman dalam hati orang yang meminjam, maka kewajiban bagi orang yang meminjam fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Dia sudah dipercaya, gitu ya. Dia sudah dibantu tanpa adanya syarat-syarat yang menyulitkan, tanpa adanya syarat-syarat yang mengikat, gitu ya. Maka ya hendaklah dia menunaikan apa yang dipercayakan kepada dia. Ini ya memang dibayar sesuai dengan perjanjian. Nilainya juga harus pas, waktunya juga harus pas, gitu. Dan juga wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Artinya usaha dia untuk membayar hutang, usaha dia untuk membayar jaminan, yaitu tenanan, gitu ya. Artinya bukan wah kok gampang menyilih duit, gitu ya. Kemudian saenake dhewe, gitu. Karena ya tahu sama tahu nggih, meminjam itu lebih enak daripada membayar, gitu ya. Pas nyilih penak, gitu ya. Langsung nerima, nilainya mungkin cukup besar, gitu ya. Tapi waktu mengembalikan, wah rasanya abote tenanan, gitu ya. Sangat eman-eman, wah iso nggoliyane, bisa untuk ini, bisa untuk itu, kok harus dipakai untuk membayar hutang. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa disandarkan kepada Allah? Ya karena tulisannya tidak ada, karena saksinya tidak ada, gitu ya. Yang tahu itu hanya antara dia dan orang yang meminjami. Dan tentunya selain kedua orang ini, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hendaklah dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah sehingga membayarkan dengan jumlah yang pas, kemudian tidak mempersulit, tidak memundur-mundurkan, gitu ya, dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kalian itu menutupi persaksian. Ini secara umum nih. Jadi kembali kepada hal yang lalu, kalau orang itu dijadikan saksi atau dimintai tolong untuk menjadi saksi, ya jangan ditutup-tutupi ketika diperlukan. Dan memang kadang-kadang saksi itu selain menyaksikan ketika peminjaman, ya juga sebaiknya menyaksikan ketika pembayaran, gitu ya. Karena ini yang saya pinjam dulu sudah saya kembalikan, gitu ya. Yang saksinya juga sudah tahu, sehingga nanti tidak menjadi kedoliman di belakang hari. Mungkin sudah bayar, saksinya tidak tahu. Ketika orang yang mempunyai kewajiban ini sudah mati, padahal sudah ditunaikan, kemudian saksinya ini mendatangi ahli waris. Orang tua kalian dulu punya hutang kepada si fulan dan si fulan nilainya sekian. Dan ternyata kebetulan orang yang dihutangi dulu ya pas butuh, gitu ya. Wis ketemu podo butuhe, yang sini juga menyaksikan bahwa belum dibayar, gitu ya. Yang sini juga wah aku ya pas butuh iki, sehingga bisa menimbulkan kedoliman di waktu yang mendatang. Artinya ketika meminjam ya disaksikan, ketika membayar juga disaksikan. Tidak boleh ditutup-tutupi dengan cara apapun, diancam, disogok, itu tidak boleh. Maka pentingnya persaksian ini tidak boleh ditutupi, tidak boleh diubah, tidak boleh disembunyikan, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sesudahnya, wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu. Barang siapa yang menutupinya, maka sesungguhnya dia itu dosa hatinya. Memang kalimat ini agak istimewa, tidak hanya cukup sampai wa may yaktumha fa innahu athim. Barang siapa yang menutupi, dia itu berdosa. Itu tidak cukup. Tapi sampai ditekankan oleh Allah, yang berdosa itu adalah hati. Maka menutupi persaksian, ulama mengatakan itu bisa mengubah sifat hati seseorang. Yang hatinya mungkin sebelumnya baik,
yang hatinya mungkin sebelumnya sehat itu berubah hatinya menjadi hati yang berdosa. Maka dengan kata seperti ini, ahli tafsir mereka mengatakan, dalam soal persaksian itu termasuk kalau diubah, kalau ditutupi itu termasuk dari dosa-dosa yang besar. Maka kalau dalam hadis lain kan dibandingkan oleh Rasulullah sama dengan berbohong. Ala qaulu zur wa syahadatu zur. Bahwa termasuk dari dosa-dosa besar itu syirik, kemudian durhaka kepada orang tua. Kemudian Rasulullah sampai berulang-ulang menyampaikan kepada sahabat, termasuk dari dosa besar itu adalah ucapan bohong dan persaksian bohong, persaksian palsu. Maka diperkuat juga dengan ayat ini, wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alimun. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan, entah itu bagi orang yang minjem tanpa adanya kesaksi, kemudian ngangel-angel, kemudian menutup-nutupi, mengurang-ngurangi, menunda-nunda, atau yang berkaitan dengan persaksian, menyembunyikan persaksian, mengubah persaksian, gitu ya. Itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilanjutkan dalam ayat yang berikutnya, walaupun ini sudah keluar dari masalah hutang ya, tapi ulama mengkaitkan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 282 dia berfirman wallahu bikulli syai'in alim, dengan segala sesuatu dia maha mengetahui. Yang di ayat 283 wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah dengan apa yang kalian lakukan itu maha mengetahui. Kenapa bisa seperti itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Karena segala sesuatu yang ada di langit-langit dan bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sebelumnya menerangkan tentang ilmu Allah, gitu ya, bahwa Allah itu dengan apa yang kita kerjakan tahu, Allah itu dengan segala sesuatu itu tahu, dan di sini menerangkan tentang kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang mulkilah, gitu ya, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki segala sesuatu yang ada di langit-langit dan di bumi ini. Nah, tentu kalau kita lihat di dalam beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa 3 ayat ini termasuk apa yang mempunyai fadilah, apa yang mempunyai keutamaan yang biasa disebut sebagai khawatimil Baqarah, gitu ya. Ayat-ayat yang menutup atau sebagai penutup surat Al-Baqarah. Salah satu apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah suatu saat malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan absyir binuraini, berilah kabar gembira wahai Muhammad dengan 2 cahaya uti tahuma lam yuk tahuma nabiyun qablaka, yang engkau diberi oleh Allah dengan kedua cahaya tadi yang tidak diberi nabi-nabi sebelummu. Nah, apa itu? Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, dan yang menutup surat Al-Baqarah. Jadi ada yang mengatakan itu 3 ayat, kalau hadis yang lain itu hanya 2 ayat yang mempunyai keutamaan. Tapi entah 2 hadis tersebut ya sama-sama sahih, gitu ya. Jadi ya sebaiknya kalau kita mau membaca 3 ayat sekalian, gitu ya, dia mendapatkan fadilah yang banyak. Sampai dalam sabda tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, lantak ro bi harfin min huma illa uti tahu. Tidaklah membaca dengan huruf yang ada pada keduanya, dengan Al-Fatihah dan dengan surat penutup surat Al-Baqarah, kecuali dia akan diberi. Karena kalau kita tahu yang di Al-Fatihah itu kan ada ayat yang
berisi permintaan kan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau di rangkaian ayat-ayat ini nanti kan ada Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina sampai akhir itu juga berisi permintaan. Maka barang siapa yang membaca ayat ini dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia minta. Nah, lebih khusus lagi ada sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Mas'ud gitu ya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, artinya hadisnya hadis sahih. Man qara'a bi ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Tapi ini lafadznya khusus 2 ayat yang terakhir. Barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka kedua ayat tadi akan mencukupinya. Para ulama mereka mengatakan mencukupi itu apa maksudnya? Dia akan dijaga oleh Allah dari keburukan, dari sesuatu yang tidak dia suka, dari bahaya, dari madorot. Maka ya tentunya kalau di sebagian hasungan, kalau hadisnya kan sebenarnya umum, yang penting di waktu malam, gitu ya. Tapi secara umum, biar tidak lupa, ini sebagai rangkaian dari doa sebelum tidur, gitu ya. Biar misalnya ba'da maghrib kan sudah malam, atau ba'da isya ini sudah malam, gitu ya. Lupa dibaca, ya maka dipengpengke, ya, diperhatikan. Termasuk dari rangkaian apa yang dibaca sebelum tidur agar tidak terlupa untuk membaca kedua ayat ini. Itu yang perlu kita praktekkan. Nah, kalau secara sudah hafal apa belum, insya Allah sudah banyak yang hafal. Karena memang sering dibaca, sering diperdengarkan. Nah, kembali ke isi ayatnya tadi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi kepemilikan segala sesuatu itu adalah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Entah apa yang di langit, entah apa yang di bumi. Ya karena semuanya milik Allah, ya Allah yang tahu keadaannya, Allah yang tahu apa yang ada pada mereka. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Dan jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam diri kalian, autufuhu atau kalian menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah, Allah akan menghisapnya, Allah akan menghitung kalian dengannya. Artinya itu masuk dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau secara umum kita sesama manusia kalau kita mau berbuat jelek, ya, di batin tok atau melakukannya secara sembunyi-sembunyi, itu kan tidak ada orang yang tahu. Tapi walaupun cuman kesalahan-kesalahan yang bersifat batin, dosa-dosa yang bersifat yang hanya ada di dalam hati, maka itu sudah tampak, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berbicara tentang ayat ini, ulama mereka terbagi menjadi 2 pendapat. Yang pertama, mereka mengatakan ayat ini mansuh. Mereka mengatakan ayat ini terhapus secara hukum. Kenapa? Ada riwayat yang mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum bihillah, para sahabat mereka mendatangi Rasulullah karena merasa tidak kuat. Karena mereka tidak mampu, Karena apa? Ya Rasulullah, kan kadang-kadang orang itu kan juga apa? Kalau dalam istilah ulamanya hadisun nafas, berbicara kepada dirinya sendiri atau batin kalau dalam bahasa kita dengan sesuatu yang jelek. Lah kalau batin saja sudah dihitung, wahai kami tidak akan kuat, wahai Rasulullah. Pak, karena ya yang namanya hati, yang namanya batin itu kan kadang-kadang kan gampang sekali, tinggal kita iyakan atau tidak gitu. Kadang-kadang pengen ngambil, kadang-kadang
pingin berbuat ini, kadang-kadang pingin maksiat itu, kadang-kadang ya di dalam hati menjelekkan orang ini, kadang-kadang di dalam hati menyombongkan diri kan gitu ya. Wah itu kalau semua dihisap, ya kami tidak akan kuat gitu ya. Maka setelah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengadu kepada Rasulullah bahwa wah ini ayat yang sangat berat wahai Nabi gitu ya. Kalau di dalam lafadznya mereka mengatakan kami diperintah dengan yang kami mampu, kami iyakan. Nah kami diperintah dengan sesuatu yang tidak kami mampu, ya kami sampaikan kepada engkau wahai Rasulullah. Apa yang dibatin dicatat, apa yang dibatin dicatat, apa yang dibatin dicatat, gitu ya. Sehingga ayat ini kemudian terhapus, gitu ya, dengan ayat yang ke-286. La yukallifullahu nafsan illa usaha, gitu ya. Allah hanya membebani seseorang itu ya menurut kemampuan dia. Ya, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, oh ini tidak mansuh, gitu ya. Tetapi ayat ini yuhasibukum bihillah itu hanya dihitung, hanya dicatat. Belum mesti apa yang dicatat itu akan menjadikan siksa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba tercatat oleh Allah kemudian jadi siksa, itu tidak mesti. Ya. Ada suatu riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan keadaan seorang hamba ketika nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyainya, kamu pernah melakukan ini? Iya. Kamu pernah melakukan ini? Iya. Kejelekan-kejelekannya disebut semua oleh Allah. Sampai orang itu menyangka bahwa wah, remuk gitu ya. Saya mesti hancur, saya mesti disiksa oleh Allah. Ternyata apa yang Allah berikan kepada dia, aku sudah menutupi dosamu di dunia dari pandangan manusia, sekarang aku mengampuni dosa-dosa kamu. Maka kan ada di dalam sebuah ayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa yang Dia kehendaki kecuali dosa syirik, gitu ya. Jadi kalau dosa selain syirik Allah mau mengampuni, ya terserah Allah. Allah mau menyiksa, ya terserah Allah. Tapi kalau syirik itu mesti dibalas, itu mesti disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya yuhasibukum billah itu belum tentu disiksa, gitu ya. Tapi secara catatan mesti ada. Walaupun itu hanya sesuatu yang terbesit di dalam hati kita. Maka kalau di dalam hadis Al-Arba'in itu kan ada innallaha katabal hasanati wasayyi'at summa bayana dzalik. Allah itu mencatat kejelekan dan kebaikan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Pengen kebaikan belum dilaksanakan dapat 1 pahala. Kalau pengen kebaikan kemudian terlaksana, dia mendapatkan berlipat-lipat kebaikan, kan gitu ya. Jadi catatannya walaupun hanya niat, walaupun hanya terbesit di dalam hati, walaupun baru dipingini tok, diniati tok, itu sudah bisa menghasilkan pahala. Ya sebaliknya kalau dosa dia berniat dengan niatan yang kuat, dengan himmah gitu ya. Kemudian ternyata dia tinggalkan karena Allah, bisa jadi pahala. Kalau dia melakukannya, dia mendapatkan 1 dosa. Jadi intinya bagi pendapat yang kedua itu tidak termansuh, tidak terhapus. Cuman makna yuhasibukum bihillah itu hanya dihitung, belum tentu menjadi siksa. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu mayyasha. Maka dia Allah mengampuni bagi orang yang dia kehendaki, dan Allah itu mengazab orang yang dia kehendaki. Ya, tentunya tapi harus kita yakini juga bahwa kehendak Allah, kalau di dalam ayat lain kan Allah itu tidak mungkin berbuat dolim, ya. Artinya tidak mungkin berbuat dolim itu bagaimana? Kalau Allah itu memberikan bonus kepada seseorang itu sangat mungkin. Bonus ampunan atau bonus pahala dilipat gandakan.
Tetapi kalau dia tidak melakukan kemudian dapat bonus dosa, itu tidak mungkin, gitu ya. Loh, kok orang nglakoni kok ngerti-ngerti untuk dosa, itu tidak mungkin. Tapi kok nglakoni ini sithik, dia jalankan kecil, dia jalankan sedikit, kemudian mendapatkan balasan yang besar, itu sangat mungkin. Nah, kan dalam hadis ada Allah Subhanahu wa taala berkalam, inna rahmati yaghlibu ghadabi, gitu ya. Rahmat Allah itu mengalahkan kemarahannya, mengalahkan kemurkaannya. Sehingga memberikan bonus itu dalam bahasa kita ya nyah-nyoh, sangat mudah, sangat mampu Allah Subhanahu wa taala memberikan hal tersebut. Tapi dalam masalah dosa, Allah tidak akan mendolimi seorang pun. Walaupun Allah mampu untuk itu. Maka fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu itu maha mampu. Artinya entah itu berkaitan dengan mengampuni, bisa. Gitu ya. Artinya seseorang berbuat banyak kejahatan, gitu ya. Maka dalam hadis itu pernah Rasulullah SAW menceritakan keadaan orang yang lain, gitu ya. Orang itu saya sampaikan di sini atau bukan gitu tinggal. Orang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amalan berlembar-lembar, gitu ya. Isinya itu semuanya dosa. Nah, isinya dosa itu tadi, gitu ya. Oh, ini catatannya saya masih ya. Pada hari kiamat itu ada seseorang yang dibentangkan di hadapannya 99 catatan. 99 lembar catatan itu tadi isinya dunubahu wa sayyi'atuhu. Dosa-dosa dan kejelekan. Orang ini api iblis, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang tersebut, atungkiru min hadza syai'an. Kamu mengingkari dari semua catat ini sesuatu dari pun apa enggak? Ada enggak catatan yang kamu ingkari? 99 lembar isinya dosa kabeh, gitu ya. Ada yang kamu ingkari apa enggak? Artinya yang tidak kamu perbuat ternyata tercatat oleh malaikat. Maka orang tadi mengatakan la, tidak ada wahai, tidak ada ya Allah, semuanya pernah saya lakukan. Itu saking banyaknya dosa yang dia kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepadanya, apakah kamu punya kebaikan yang belum tercatat, gitu ya. Artinya ini kan isinya jelek semua. Kamu punya kebaikan apa enggak yang terselip di antara kejelekan-kejelekan ini? Maka dia mengatakan la, tidak ada ya Allah. Maka Allah berkata kepadanya, na'am innalaka indana hasanah. Ya, kamu punya sesuatu di sisi kami dari satu kebaikan. Kemudian ada satu bitokotan fiha asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Didatangkan satu lembar kecil, bitokoh itu kertu, gitu ya. Tulisannya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk ditimbang 99 catatan kejelekan ini lebih ringan daripada satu cari kertas, mungkin gitu ya. Secari kertas yang isinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang akhirnya apa? Karena orang tadi bertauhid, gitu ya, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang ada di 99 lembar tadi semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dimasukkan ke dalam jannah. Dia dimasukkan ke dalam surga. Itu kalau ada hadis seperti itu diungkapkan oleh ulama, perlunya kita memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti tauhid itu kalau benar-benar kita jaga, walaupun mungkin kita banyak salah, banyak lupa, gitu ya, itu bisa menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah mampu untuk seperti itu. Sebabnya tadi ya, wallahu ala kulli syai'in
qadir. Allah mampu untuk seperti itu. Tapi juga sebaliknya. Walaupun orang ini di dunia sangat kaya seperti Qarun, umurnya mungkin panjang gitu ya, seperti Raja Namrud teman gitu, sampai 400-an tahun jadi raja terus, atau orang itu kuat, pengikutnya banyak seperti Fir'aun gitu ya. Kalau Allah berkehendak menyiksa mereka, ya Allah juga mampu. Sekaya apapun, setinggi apapun pangkatnya, sebaik apapun fisiknya, Allah mampu untuk memasukkan mereka ke dalam siksaannya. Maka ya apa bagi kita? Yang penting bagi kita ya mendekat kepada Allah. Kita beriman kepada Allah, kita berusaha untuk menjalani aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga menjadi keyakinan kita bahwa semuanya itu dicatat. Tapi kita juga dalam satu sisi selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jamin nggih. Kurang? Jadi insyaallah untuk 2 ayat terakhir kita selesaikan di pertemuan mendatang. Dan pertemuan selanjutnya insyaallah berpindah ke surat Ali Imran. Akhirnya gitu katam. Katam surat Al-Baqarah, tapi sanes katam Quran nih. Katam surat Al-Baqarah. Oke, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajaran yang ada di dalamnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang lebih dekat kepada Allah, hamba-hamba yang lebih beriman kepada Allah, sehingga kita bisa mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik.